Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala hajan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Siap. Alhamdulillah. Depan nih, depan. Di depan masih kosong. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Ditbekang, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap selalu berusaha untuk menjalankan segala perintah beliau. Salah satu di antara perintah beliau adalah perintah hadir di majelis ilmu, duduk berkumpul semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan taklim hari ini merupakan taklim pertemuan yang ke 599
Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan duduk istiqomah di majelis ilmu, Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, Islam dan ihsan, kekuatan zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan rezeki kita oleh Allah diluaskan, dilapangkan dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendidik keluarga kita, anak cucu kita, dan untuk mensiarkan ajaran Islam di muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepadanya. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-26 di bulan Safar tahun 1446 Hijriah, dan berada di hari yang ke-31 di bulan Agustus tahun 2024. Mari kita awali taklim rutin kita pada hari ini, pertemuan yang ke-599 sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah mendahului kita. Kita doakan mereka, semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat senantiasa selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Semoga alam kubur mereka oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, dan oleh Allah diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit kita doakan, baik itu anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun guru-guru kita, ataupun jamaah kita, sahabat-sahabat kita. Semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Betilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali muqtahimi. Nabiyuna qudwatun lin
linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi nabiyuna mustafa min akramil bashari nabiyuna mustafa min akramil bashari nabiyuna mustafa min akmali suwari ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yuk kita langsung baca zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Materi taklim yang ke-599 ini sepertinya sangat eksklusif secara khusus. Insya Allah kita akan menyampaikan materi taklim tentang hukum berziarah kepada para wali. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Lalu kalau boleh, apakah ada dalil-dalilnya yang membolehkannya? Nah, ini perlu kita pahami, perlu kita mengerti. Sebab tetangga sebelah, dalam tanda kutip, mereka orang-orang yang pahamnya Wahabi, mereka membid'ahkan dengan bid'ah dolalah. Bahkan mereka mengatakan perbuatan syirik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum, secara global, secara universal, secara menyeluruh, memang pada asal mulanya
berziarah ke kuburan itu sempat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu masih awal permulaan dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, dan keadaan kualitas keimanan mereka saat itu masih lemah, belum kuat, belum kokoh, sehingga dikhawatirkan nanti jatuh menjurus kepada kemusyrikan. Betul, Rasulullah pernah melarang ziarah ke kuburan. Namun ketika sudah turun wahyu Allah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berziarah ke makam ibunya. Maka setelah itu barulah beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya agar berziarah ke kuburan. Terlebih-lebih berziarah ke kuburan makam para wali, makam para kekasih Allah yang selama hidupnya mereka menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah. Terlebih-lebih berziarah ke makam orang-orang yang soleh, ke para ulama yang soleh. Ini sangat dianjurkan. Para jamaah, mari kita lihat. Cukup satu hadis aja, nggak usah banyak dalil. Buat apa banyak dalil kalau nggak diamalkan? Buat apa banyak dalil kalau hanya untuk ditentang? Na'udzubillah min dzalik. Cukup satu hadis saja atau dua hadis lah. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut dengan sangat amat gamblang, dengan sangat amat jelas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Nah, ini hadisnya. Cukup satu hadis aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi diamalkan, diaplikasikan, dimanifestasikan, direalisasikan, dibuktikan jadi amal. Jangan banyak hadis, banyak dalil, tapi nggak beramal, malah menyalahkan orang beramal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari hadis tersebut kita artikan. Wa qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ini pakai kodnya kod harfiah. Nahaitukum itu fi'il madi yang kemasukan kod harfiah. Wa qad nahaitukum, sungguh kata beliau, dulu aku pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, dari melakukan ziarah ke kuburan. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan siapapun, termasuk kuburan kedua orang tua kalian. Aku dulu pernah melarangnya. Faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, maka sungguh telah turun wahyu kepadaku dari Allah, telah turun perintah dari Allah kepadaku, bahwa aku diizinkan oleh Allah untuk berziarah ke makam ibundaku, yaitu Siti Aminah. Rasulullah berziarah ke makam ibunya. Maka kita pun ya berziarah ke makam ibu kita yang melahirkan kita, yang berjasa kepada kita. Jangan sampai dilarang. Lah, orang tuanya orang tua sendiri, masa dilarang? Emang apa kepentingan kita melarang orang lain untuk berziarah ke kuburan ibunya? Orang tua gua. Itu kan bahasanya kan. Fazuruha, maka oleh karena itu berziarahlah kalian ke kuburan. Ba'innaha, karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu tudzakirul akhirah, itu dapat mengingatkan kamu ke akhirat. Kita tafakur nih, ketika berziarah di makam kuburan ibu kita atau makam kuburan siapa saja, kita bertafakur. Iya ya,
sekarang aku lagi berada di atas kuburan. Mungkin besok atau lupa aku berada di dalam kuburan ini. Jadi kita ingat akhirat, ingat mati. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu dapat mengingatkan akhirat. Pintu pertama, tahap pertama untuk menuju alam akhirat adalah alam kubur. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, annal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu wa illam yanjuminhu fama ba'dahu asaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur adalah tahap pertama menuju alam akhirat. Maka jikalau seseorang selamat di alam kubur dari azab kubur, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat dia pun akan selamat. Dan sebaliknya, jikalau seseorang di alam kuburnya mendapatkan azab kubur, mendapatkan siksa kubur yang pedih, yang menyengsarakan, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke akhirat pun ia akan mendapatkan azab yang lebih berat. Kemudian juga diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, fazurul kuburo fa innaha tudzakkirukumul maut. Kata Rasulullah dalam hadis ini, fazurul kuburo, maka berziarahlah kalian ke kuburan. Tuh diperintah oleh Nabi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka berziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakirul maut. Karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu akan dapat mengingatkan pada kematian. Jadi kita ingat mati, dan memang kita disuruh harus banyak ingat mati. Sebab kalau orang hidupnya banyak mengingat kematian, dia hidupnya hati-hati. Dia tidak akan memperturutkan hawa nafsunya karena takut mati besok harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya di hari kiamat. Kalau orang hidupnya selalu ingat mati, dia akan menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Makanya kalau orang nggak mau beribadah, itu tandanya dia lupa mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang setiap kita pasti akan mati. Kapan? Satu saat yang telah ditentukan oleh Allah. Karena setiap kita kematiannya sudah ada ketentuannya. Yuk kita lihat Al-Quran. Surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 78. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan dalam firman-Nya, ainama takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Kalau diartikan oleh orang Islam di barat begini, wherever you are, this will get you. If not, you are please, you are blessed. Ainama takunu, di mana saja kamu berada, wherever you are. Yudrikumul maut, kematian pasti akan mendapati kamu. Death will get you. Death will get you. Kematian pasti akan menemui kamu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. If not, you are blessed. Walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh, pasti satu saat kematian akan datang kepadamu. Siapapun kamu, sedang apapun kamu, apapun yang kau lakukan, pasti kematian akan datang kepadamu. Ini pasti banget. Sudah banyak bukti yang mati. Kita pun pasti akan menyusul mereka. Para jamaah. Nah, dengan berziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kita akan mati. Insya Allah kalau kita suka berziarah kepada ahli kubur keluarga kita, insya Allah manakala kita mati pun, insya Allah anak cucu kita akan berziarah ke kuburan kita. Jadi bagaimana kita?
Apalagi berziarah ke makam orang-orang soleh, ke makam para ulama, ke makam para wali. Itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yuk kita buka beberapa keterangannya. Diterangkan oleh seorang ulama yang bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau bernama Syekh Khatib As-Sarbini radhiyallahu ta'ala. Beliau menerangkan di dalam kitabnya Yundabu lahuna ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min aqdamil qurbat wa yanbaghi ayyul haqqa bijalika baqiyatul anbiya wassalihin. Nah, ini keterangan ada diterangkan oleh Syekh Khatib As-Sarbini radhiyallahu taala. Beliau seorang ulama besar bermadhab Imam Syafi'i. Yundabu disunahkan. Kalau disunahkan berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuma nggak dapat pahala, rugi. Karena nggak mengerjakan. Lahunna bagi perempuan ziaratu qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi para perempuan disunahkan berziarah ke makam Rasulullah. Fa innaha min aqdamil qurbat. Karena sesungguhnya berziarah ke makam Rasulullah itu adalah termasuk dari amalan besar yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Wayang bagi maka dan seyogyanya ayyul haqabi jalika baqiyatul anbiya wasalihin, dan seyogyanya kesunahan bagi perempuan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun dilakukan kepada makomnya para nabi yang lainnya dan para solihin, orang-orang yang soleh. Nah, ini keterangan ada di dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Faji Abi Suja'i halaman 423 yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khatib As-Sarbini. Kemudian juga menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, nama lengkapnya adalah Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansori rahimahullah ta'ala, dalam kitab Asnal Mutalib fi Syarhi Raudatit Thalib juz 1 halaman 331 juga beliau menerangkan illa qabran nabi sallallahu alaihi wasallam fala tukrahu laha ziyaratuhu bal tundabu wa yang bagi kama qala Abdul Rif'ah wal Qamuli antakuna kuburo sairil anbiya'i wal auliya'i kajalika. Masya Allah. Kecuali makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimakruhkan. Saya ulangi, tidak dimakruhkan. Kalau kalimatnya tidak dimakruhkan berarti dibolehkan, berarti disunahkan. Begitu mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya secara hukum. Tidak dimakruhkan bagi perempuan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan malah disunahkan, bal tusannu bal tundabu, bahkan malah disunahkan, dianjurkan. Dan sebaliknya, sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Rif'ah dan Syekh Al-Qamuli radhiyallahu anhuma, bahwa makom-makom para nabi dan makom-makom para wali disamakan dengan makom Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya disunahkan kita berziarah ke makom para nabi yang lainnya, juga ke makom para wali. Udah jam 6 belum nih? Berapa menit lagi? Ini kalau saya tuntas, ini kalau saya tuntaskan mungkin sampai jam 7. Karena ini saya sudah menyiapkan materinya banyak ini. Tapi nanti gampang disabun ya, Sabtu depan ya. Sekarang sampai jam 6 aja ya. Karena jam 6 itu udah jadwal ngopi ya.
jadwalnya sarapan ya. Kemudian yuk kita tengok, kita lihat, kita perhatikan. Menurut pendapat seorang ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal atau ulama Hambaliyah, yakni ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau bernama Syekh Mustafa bin Sa'ad Ar-Rahyabani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil daraini dalam kitab Matalibul Ulinuha fi Sarhi Ghayatil Muntaha juz yang ke-1 halaman 932 beliau menerangkan illa li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabrai sahibaihi Abi Bakri wa Umar radhiyallahu anhuma fatusanu jaratuhuma lirijali wan nisa'i wa kajatusanu lirijali wan nisa'i jaratu qabri nabiyyi ghairihi. Artinya begini, kecuali berziarah ke makom Nabi Muhammad SAW dan ke makom dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka disunahkan menziarahi keduanya bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Begitu pula disunahkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan menziarahi makom nabi-nabi yang lainnya. Para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa hukum berziarah ke makam para wali adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi tidak bid'ah. Boleh. Imam Badruddin Al-Aini yang bermadzhab Imam Hanafi, beliau pun menerangkan atau memberikan contoh ibadah-ibadah yang pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam kitab Al-Binayah fi Syarhil Hidayah juz yang keempat halaman 422 beliau menerangkan kal haji wa qiraatil Quran wal ajkari wa ziyarati kuburil anbiya was syuhada wal auliya was salihin. Seperti ibadah haji, membaca Al-Quran, berzikir, ziarah kubur para nabi, ziarah kubur para syuhada, baik para syuhada perang Badar maupun perang Uhud. Kemudian ziarah kubur para wali dan ziarah kubur para solihin. Itu adalah merupakan amalan-amalan yang pahalanya dapat dihadiahkan kepada ahli kubur. Menurut pendapat Syekh Muhammad Amin Ibnu Abidin dalam kitab Raudatul Mukhtar, dalam kitab Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar juz 3 halaman 151 beliau menerangkan wat tabarruku bi ziyarati kuburi sholihin fala ba'sa idza kunna ajaija. Wat tabarruku dan bertabaruk. Bertabaruk itu ngalap berkah. Jadi kita ziarah ke makam para wali, ziarah ke makam orang-orang soleh, tujuannya tabaruk, ngalap berkah, itu boleh. Nah ini dalilnya. Wat tabaruku dan bertabaruk, ngalap berkah, biziarati kuburi sholihin, dengan cara berziarah ke makom orang-orang yang soleh, makom para ulama yang soleh. Di sini dikatakan pala baksa, why not, tidak apa-apa, boleh. Ida kunna ajaija, apabila kaum perempuan tersebut sudah tua. Maksudnya yang tidak boleh itu kalau para wanitanya masih muda-muda, masih ABG-ABG berjarak tanpa pembimbing seorang kiai. Akhirnya mereka bercanda di makom wali, itu nggak boleh. Akhirnya mereka ngobrol, yang bukan murid itu nggak boleh. Itu bisa merusak. Nah, tapi kalau ada pembimbing diarahkan, kaum wanita sebelah sini, kaum laki-laki sebelah sana, tidak disatukan, dipisahkan, silakan, why not? Yaitu
Tidak boleh itu karena ada fitnah. Tapi kalau tidak ada fitnah, why not? Silahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, menurut pendapat Syekh Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, salah seorang ulama yang bermadzhab Imam Malik radhiyallahu anhu, dalam kitab Al-Madkhal juz 1 halaman 255 beliau menerangkan, inna ziyarata kuburis sholihin mahbubatun bi ajli tabaruki ma'al itibar fa inna barakatas sholihin jariyatun ba'da mamatihim kama fi hayatihim kama kanat fi hayatihim. Artinya begini, kira-kira ini saya ngomongnya ketangkep nggak? Kecepatan nggak? Jelas nggak ngomongnya? Nggak jelas. Kalau bapak-bapaknya ngantuk tidur, nggak jelas, nggak. Bukan nggak jelas aja, nggak kedengaran. Kalau tidur mah. Sesungguhnya, ini artinya, sesungguhnya berziarah ke kuburan orang-orang yang soleh itu dianjurkan, itu disunahkan guna memperoleh keberkahan dan pelajaran. Karena barokahnya orang-orang yang soleh senantiasa tetap masih mengalir setelah wafatnya, sebagaimana ketika mereka masih hidup. Jadi orang soleh itu jangankan di waktu hidupnya mendatangkan keberkahan bagi masyarakat sekitar, perekonomian masyarakat kita hidup, mereka hanya bisa menafkahi keluarganya karena banyak yang dagang tuh. Nah sudah wafatnya pun orang soleh itu keberkahannya masih ngalir pada orang yang masih hidup. Bisa dibuktikan sekarang. Lihat di tempat-tempat perjarahan, banyak nggak tukang dagang? Mereka hidupnya ekonominya berkah nggak buat mereka? Itu makomnya walinya udah meninggal, apalagi lagi hidupnya. Jadi keberkahan orang-orang yang soleh, apalagi keberkahan para wali, walaupun sudah wafat, itu tetap masih ngalir kepada orang yang masih hidup. Apalagi kita ziarah ke makamnya, tabarukan, ngalap berkah. Nanti yang memberi keberkahan Allah tetap. Cuma wasilahnya dengan sebab kita ziarah kepada makam wali tersebut, dasarnya cinta kepada kekasih Allah. Kira-kira jelas nggak nih? Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah dolal, udah nggak usah didengar loh. Bilang aja ke orang tersebut, kamu ente ngomongnya jangan di depan saya, ngomong ente di depan pantat kerbau, gitu aja udah. Dalilnya jelas kok. Jadi kesimpulannya seluruh para ulama yang 4, baik ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Hambaliyah, ulama Syafi'iyah, mereka cuma terjadi berbeda pendapat tentang jarak cuma 2. Kalau ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah mengatakan ziarah makom para wali sunnah. Kalau para ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, mereka berpendapat, berfatwa ziarah makam para wali mubah. Cuma itu aja, tidak ada yang memakruhkan, apalagi mengharamkan. Ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah berpendapat ziarah ke makam para wali, ke para solihin, para ulama solih itu sunnah. Dan ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah berpendapat hukumnya mubah. Intinya seluruh para ulama yang 4, yaitu ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah, mereka sepakat bahwa berziarah ke makam para wali hukumnya boleh, baik dengan status hukum sunnah maupun dengan status hukum mubah. Dua-duanya boleh. Lalu siapa yang membid'ahkan? Berarti itu orang-orang di luar mazhab. Awas, hati-hati. Hati-hati, berarti udah jelas. Mereka punya kepentingan untuk memecah belah umat Islam. Kita nggak bisa dipecah belah, tetap jaga persatuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita dipecah belah sama si Imad, nggak bisa. Tetap si Imad 1000 kali cinta habaib, tetap kita punya 1 juta kali cinta habaib, nggak bisa digoyah, nggak bisa, tetap. Semakin cinta kita malah. Entar juga capek sendiri, kelamaan dia mati sendiri dia. Yang terakhir, pendapat Syekh Abu Jaid Al-Qairwani rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Nawadir
Wa ziyadat juz 1 halaman 656. Beliau menerangkan, wa tu'ta kubur syuhada bi Uhudin wa yusallimu alaihim wa yu'ta kuburun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu alaihim wa ala doji'ihi. Jadi diperintah untuk mendatangi makom-makom para sahabat perang Uhud. Seperti Sayyidina Hamzah itu gugur di waktu perang Uhud itu. Itu seandainya enggak dilicikin belum tentu gugur. Karena beliau dilicikin, lagi sibuk-sibuknya menghadapi orang-orang kafir banyak, tiba-tiba dari belakang ditumbak. Itu kan licik, nggak gentle. Coba kalau berhadapan mah belum tentu. Malah dia kayak yang mati kali. Itu luar biasa itu. Sayyidina Hamzah itu luar biasa dia. Kalau perang bisa melawan beberapa pedang. Perang Uhud sunnah dikunjungi itu. Makom-makom para sahabat perang Uhud. Di mana itu? Di Ma'la apa di Baki? Hah? Kemarin Pak Ribut jarang nggak ke makom para sahabat di perang Uhud? Di mana Anda makamnya? Di Ma'la apa di Baki? Hah? Oh iya. Yang jelas bukan di Cibarusah ya. Alhamdulillah tuh sudah jarah tuh ke makam para sahabat perang Uhud tuh. Masya Allah. Lalu diucapkan salam atas mereka. Dan makom Nabi Muhammad SAW sunnah dikunjungi, lalu diucapkan salam atasnya. Dan makom kedua sahabat yang menyertainya, yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, itu kan berdampingan di makam Rasulullah. Ini makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Itu nggak jauh jaraknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum berziarah ke makam para wali, baik laki-laki maupun bagi perempuan. Para ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali menghukuminya sunnah. Sedangkan para ulama mazhab Hanafi dan para ulama mazhab Maliki menghukuminya mubah. Artinya apa? Artinya para ulama tersebut sepakat akan kebolehan berziarah ke makom para wali, baik dengan status hukum sunnah maupun dengan status hukum mubah. Intinya boleh. Adapun penghususan kata perempuan dalam pendapat para ulama tersebut itu mengandung makna. Kalau perempuan saja dibolehkan berziarah ke makam para wali, apalagi laki-laki bukan dibolehkan lagi. Kira-kira jelas ya? Kalau umpama kurang jelas nanti bisa ditanyakan lah. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya udah habis. Ya, karena udah waktunya, udah masuk waktunya ngopi. Ya kan masing-masing ada waktunya, ngaji ada waktunya, sholat ada waktunya. Kita nih ngebet, pengen sholat banget, pengen sholat zuhur. Tapi kalau belum masuk waktu nggak bisa. Coba-coba sholat zuhur jam 11 nggak diterima oleh Allah karena belum masuk waktu. Jadi likulisain awqatun, segala sesuatu ada waktunya, dan lakukan segala sesuatu itu pada waktunya masing-masing. Ada waktu makan, waktu tidur, waktu istirahat, waktu kerja, ada waktu nongkrong di toilet, ya. Masing-masing ada waktunya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun singkat apa yang Al-Fakir sampaikan tentang hukum berziarah ke makam para wali, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa berziarah ke makam para wali. Dan saya mohon bantuan doanya dari para jamaah semuanya. Insya Allah saya dalam rombongan Majlis Zikir Al Hayat yang dipimpin oleh Bapak Haji Abdurrahman SE, mohon bantuan doanya. Kami akan berangkat berziarah ke makam waliun min auliyaillah, ke makom seorang wali daripada wali-wali Allah. Beliau bernama Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul bin Habib Ahmad di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Insya Allah kami akan berangkat 2 bis. Mulai berangkat hari Jumat hari Jumat tanggal 6 September dan nanti pulang hari Ahad tanggal 8 September. Kami mohon bantuan doanya kepada seluruh jamaah agar perjalanan kami
dari mulai berangkat, selama di perjalanan, selama di sana, selama di Jember, di Tempeh, di Lumajang, ya, dan sampai pulang kembali selalu berada dalam lindungan Allah, selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam kesehatan, dalam keamanan, dalam kelancaran, dan pulang dari sana kami mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kami dikabul oleh Allah, cita-cita kami dikabul oleh Allah, doa-doa kami diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada para jamaah yang mau nitip doa, silahkan. Ke saya boleh, ke Pak Jepri boleh. Ya, nitip aja doa, nggak usah repot-repot. Kali mau didoakan di sono, silakan. Nggak apa-apa, sudahlah, kita nggak bisa berangkat ke sana. Ya, kalau berangkat ke sana ongkosnya sejuta. Ya, nitip saja, saya nitip doa nih. Gitu. Nggak usah sejuta lah. Kalau sejuta berangkat atuh. Bercanda apa bercanda? Bercanda bisa aja Pak Jepri. Bisa aja ngelitik-litik orang. Iya, kayak tahun kemarin saya berangkat tuh, Pak Warsono nggak bisa berangkat, nitip doa sama saya kan, alhamdulillah aku nitip doa, pas saya buka 500.000, alhamdulillah, nitip doa doang 500.000 itu, masya Allah Pak. Sekarang Pak Warsono berangkat nggak? Berangkat, alhamdulillah tuh, tahun kemarin nggak berangkat, nitip doang 500.000 ke saya, sekarang berangkat, alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan berangkat ke Mekah ya, amin ya Allah ya Rabbal, dengan barokah kita jaroh ke makam Habib Soleh ya. Jangan berkecil hati, ya Allah Maha Kuasa. Demikian, mari kita tutup kalau kita hari ini di ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darani, aqbatan yadi aratal Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Allahumma arzuqna al-barakata fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, dalam segala aspek kehidupan kami. Waj'alna mubarakin aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Ya Allah, barokahkanlah kepada kami apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana
sigara. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jepri ada enggak? Ada. Ayo Pak Jepri sholat ya. Tuh, selesai ngaji, selesai taklim tuh pada sholat isyraq. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala tuh. Pak Agus, Pak Warsono, Pak Jepri, tuh Pak Budi, Uda Saprudin. Sampai jumpa.